Dia hamil? Kamu tidak tahu. Kamu pacarnya juga tidak tahu dia hamil. Pantas dia tidak mau punya anak. Kamu tidak perlu menemani saya baik-baik saja. Saya sendiri naik taksi saja. Kamu berhenti. Kamu dengar saya, tidak membiarkan kamu menggugurkan janin. Walaupun saya terkenal sebagai orang yang rendah dan egois. Tapi saya tidak bisa melihat nyawa yang tidak bersalah. Dibunuh kamu bilang. Apa pria itu tidak mau bertanggung jawab? Apa pria itu tidak mau bertanggung jawab bukan urusanmu? Itu dia walaupun bukan urusan saya. Tapi kali ini menyangkut anak saya tidak bisa diam saja. Kamu dan saya kan teman. Jika kamu takut tidak bisa merawat janin, saya bantu dia sakit. Tengah malam perlu ke dokter saya antar kamu. Biaya sekolah keperluan hidup saya yang bayar. Jika perlu saya bisa isi akta kelahiran. Jadi ayah angkat anak itu. Terima kasih tiba-tiba baik hati. Tapi ini urusan saya yang atur. Selamat pagi. Waktunya sudah tiba orangnya, belum lengkap kemana perginya. Gaoling dan Siaki sedang patroli toko. Mengikuti kegiatan promosi kesehatan. Hilda? Dia juga patroli toko. Hilda hari ini izin. Dia izin? Dia belum pernah izin. Apa yang terjadi dia ada janji ke dokter hari ini. Kak Hil itu orang kuat kok bisa sakit. Dia ke dokter kandungan. Dia bilang ada apa? Ke dokter kandungannya pasti penyakit wanita. Kamu pria ngapain banyak tanya? Kamu belum ganti baju. Nona Hai jangan takut. Saya sangat mengerti perasaanmu sekarang. Hal ini bagimu. Sungguh bukan hal yang mudah. Benar-benar butuh tekad yang besar. Tenang tidak akan ada masalah cepat selesai. Jangan bodoh saya ajak kamu ke suatu tempat. Kamu ngapain? Pak Chen Kak Liang. Baik sekali datang menjenguk kami lagi. Saya bawa teman untuk melihat anak-anak itu. Kamu sungguh baik hati. Kak Liang. Panggil Kak Hilda. Baik. Kak Hilda ada bawa hadiah untuk kami tidak? Wah anak kecil kamu juga langsung ya. Kak Liang yang ajar kami. Nak makan gula tunggu sebentar. Laporkan keadaan keuangan kamu. Saya simpan semua 10 biji gula yang kau bagi dulu. Satu pun tak makan. Saya ajar kamu macam mana. Tak makin bermana tak ada peningkatan nilai. Kali ini tak ada gula untuk dibahagi giliran seterusnya. Saya habiskan semua gula, adakah itu penggunaan sumber yang bijak? Itu namanya boros. Habiskan semua mana ada modal untuk melabur. Kamu pun tak ada gula untuk dibahagi. Saya tukar sebahagian gula dengan barang lain. Pandai faham apa itu pelaburan. Apa yang kamu tukar? 5 biji gula tukar sebatang pen. Ini kegagalan pelaburan potong 5 biji gula kamu. Kenapa? Gula saya adalah dari kawasan premium. 1 biji gula boleh tukar dengan 1 dozen pensil. Bila berurusan dengan orang kena tahu nilai barang, baru boleh buat pertukaran yang setara. Baru tak rugi. Saya pernah ajar kamu apa itu cost. Apa itu utility? Siapa yang boleh beritahu? Kak Liang sudah tiba masa untuk kilas jumpa lagi. Jumpa lagi. Kak Liang saya nak sibuk dengan kerja saya kamu jalan-jalanlah. Nanti kita borak lagi. Budak-budak ni tak ada kesabaran untuk belajar. Hanya tahu main. Berapa umur budak-budak nih? Terlalu awal nak ajar mereka semua ini. Kamu pasti fikir saya nak mereka jadi macam saya. Praktikal dan materialistik. Bukan begitu ke? Saya sejak kecil tak ada ibu bapa kemudian jadi budak jalanan. Lepas tu diambil sebagai anak angkat tapi diabaikan. Akhirnya dihantar ke rumah anak yatim. Kalau bukan sebab saya berusaha sendiri. Hari ini tak mungkin saya berdiri di depan kamu. Jadi kamu nak budak-budak nih tak tahu apa-apa. Tak ada tempat bergantung kamu ajar mereka. Semua ini supaya mereka boleh melabur dan melindungi diri. Tapi mereka bukan siapa-siapa bagimu.
Kamu begitu khawatir untuk mereka? Mungkin ada usaha tanpa hasil. Kamu tetap mau begitu? Aku juga berharap suatu hari nanti mereka bisa sukses. Tidak akan melupakan aku si kakak Liang. Kamu berencana mencari orang untuk mewarisi ilmu kamu. Sejujurnya pencapaianku hari ini. Semua berkat kecerdasan dan kelincahanku sendiri. Tentu saja aku berharap punya anak untuk mewarisi ilmu. Sayangnya aku mandul. Tidak heran. Aku bahkan tidak memberitahu Gaoling tentang ini. Aku merasa sangat rendah diri, aku selalu merasa hal ini Adalah kekurangan seorang pria mungkin karena itu. Aku jadi suka bermain-main. Kamu tidak pernah berpikir untuk mengadopsi anak? Bukan tidak pernah tapi dulu istriku. Tidak tahu tidak bisa mengajukan sebagai pasangan suami istri. Sekarang sudah janda semakin tidak memenuhi syarat. Jadi kamu fokus pada anak-anak yatim. Jangan lihat mereka sepertinya tidak peduli. Mungkin setelah lama terpengaruh olehku. Mereka bisa menjadi lica orang kedua. Sebenarnya kamu bawa aku ke sini hari ini untuk membuatku menyadari sesuatu. Aku ingin memberitahumu hidup itu berharga. Bahkan jika kamu sangat tidak menginginkannya. Dia tetap adalah nyawa dalam rahimmu. Kamu tidak seharusnya menyerah padanya. Kamu pikir tadi aku ke klinik untuk aborsi? Bukan? Kamu bilang kemarin sangat tidak ingin punya anak. Wen Jingliang, bukankah kamu bilang dirimu sangat cerdik? Tadi aku ke klinik untuk pemeriksaan kehamilan, bukan untuk aborsi. Jangan bohongi aku, kamu tidak ingin anak karena ayahnya. Tidak bertanggung jawab jadi kamu tidak ingin anak, benar? Ada hal-hal yang tidak kamu ketahui bisa membuatmu salah paham. Sebenarnya aku sengaja tidak ingin ayah si anak. Maksudmu kamu mau anak tapi tidak mau suami? Aku juga tidak semodern kamu. Sebenarnya awalnya aku hanya ingin menjadi ibu. Ada anak yang menemani. Tapi kemudian aku menyerah pada ide itu. Tidak disangka sekarang hamil secara tidak terduga. Jika aku benar-benar menjadi ayah angkat si anak. Mengisi akta kelahiran akan lebih mudah. Sudah kubilang kamu tidak perlu khawatir untukku. Dengarkan dulu, aku sangat ingin ada orang yang mewarisi kecerdasanku. Kamu juga sangat pintar. Jika kita berdua bekerja sama untuk membesarkan anak. Dia pasti akan lebih berbakat daripada kita. Kamu tidak perlu bertanggung jawab sebagai suami. Tidak juga terikat oleh keluarga. Dan bisa menikmati kebahagiaan menjadi seorang ayah. Saling menguntungkan, kamu pikirkanlah. Kelak ketika anak sekolah pasti ada acara yang membutuhkan kehadiran satu keluarga. Kamu mungkin tak masalah jadi ibu tunggal. Tapi anakmu mungkin merasa keberatan. Nanti aku bisa membantu saat dibutuhkan. Perkataanmu masuk akal. Dan tentang apa yang kubicarakan kemarin soal merawat anak. Dan biaya pendidikannya itu bukan omong kosong. Aku tahu kamu mungkin tidak peduli. Tapi aku serius, setelah anak lahir nanti. Ada ayah di sampingnya. Orang lain akan melihat kita seperti sebuah keluarga. Kamu dan anakmu akan lebih baik. Aku juga bisa merasakan pengalaman jadi ayah sempurna banget. Usia kita hampir sama. Kamu baru pertama kali jadi ibu melahirkan di usia lanjut. Dan kemungkinan besar kesehatan anak bisa mengalami masalah. Belum lagi dia lahir tanpa sosok ayah. Bukankah kasihan sekali? Baiklah, aku setuju membiarkanmu menjadi ayah nominal bagi anak ini. Kamu benar-benar setuju? Jangan menyesal nanti. Aku selalu menepati janji. Nanti aku kirim hasil USG ku, beri lihat fotonya. Terima kasih, akhirnya ada yang mewarisi jejakku. Dengarkan dulu, jangan terlalu banyak maunya. Ingat, kamu hanya ayah nominal bagi anak ini. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati dari awal, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Apa kamu takut aku akan merebut anakmu? Jangan harap anak ini milikku. Kamu tidak boleh memperebutkan hak asuh. Semua soal di mana anak belajar bagaimana hidupnya. Semua keputusan ada di tanganku. Baiklah, kamu adalah ibunya, tentu saja kamu yang berkuasa. Tenang, aku tidak akan ikut campur urusanmu dengan anak. Lalu kapan dan berapa lama kamu bisa bertemu anak nanti? Semua itu keputusannya ada padaku. Makin banyak batasan yang kamu bicarakan. Ini ingin membuatku bertanggung jawab sebagai ayah. Tapi tidak memberiku hak sebagai seorang ayah. Apa kamu ingin punya anak yang mewarisi kecerdasan dan bakatmu? Baiklah, sepakat.
Tadi Pak Sao dikenal dengan kerjanya yang lambat. Kamu janji akan menyelesaikan iklan dalam Tolong seminggu. ikuti dengan ketat, jangan sampai terlambat. Oke, aku mengerti. Kenapa ada bau rokok yang kuat? Kamu tadi membiarkan tamu merokok di sini. Terlalu banyak menghirup bau rokok, tidak baik untuk kesehatan. Kamu ada perlu apa denganku? Oh iya. Kedepannya minum lebih banyak susu, jangan terlalu banyak kopi. Tidak terlalu baik untuk tubuh. Ini aku sudah tahu. Kenapa AC di ruangan ini begitu dingin? Harusnya diatur ke 25 derajat, tidak mudah kedinginan. Kenapa kamu begitu peduli sama kakak? Jujur saja aku hamil. Kamu hamil. Bukan milikku. Anaknya bukan milik kalian berdua. Aku hanya setuju untuk menjadi wali anak. Tidak ada hal lain, jangan salah paham. Aku masih ada urusan dengan Gaoling. Aku duluan keluar. Oh iya, jangan bilang-bilang ke orang lain. Janin belum 3 bulan, masih sangat sensitif. Kamu ada yang mau tanyakan? Kamu bilang mau berhenti mencari benih, kenapa sekarang? Aku juga tidak menyangka ini tidak disengaja. Malam itu, dunia memang begitu, saat dipaksa tidak ada. Ketika kamu tidak menginginkannya malah ada. Aku kenal ayah anaknya, apa itu? Jangan tanya lagi, ini urusanku. Aku tidak akan menjawabmu lagi. Maaf? Kamu tangkap. Hebat sekali lagi. Vicky Hilda tante. Manis, halo Venus. Gaoling, kamu juga datang. Iya Nyonya MA, kakak hamil lebih dari 6 bulan. Ada yang menemaninya akan lebih baik. Kalian sudah panggil tante sudah. Manis, kalian main sendiri ya. Mama ngobrol sama tante-tante Fang, kamu awasi mereka. Panas sekali ya. Cuaca begitu panas, kamu tahan juga Venus. Anak-anak mau main bola di taman tentu harus ditemani. Kamu benar-benar contoh wanita yang baik. Baik sebagai istri maupun ibu. Harus belajar dari kamu. Kalau mau belajar sebaiknya belajar dari Hilda. Dia hebat, punya karir dan anak, semuanya dia atur sendiri. Bisa hidup sesuka hatinya. Hari ini kamu sengaja mengajakku keluar untuk memujiku ya? Bukan, aku khawatir kamu tidak bisa merawat diri sendiri. Ibu hamil harus sering jalan-jalan. Kamu pikir jadi ibu tunggal itu mudah? Kamu juga harus mengurus urusan perusahaan, bagaimana kamu bisa mengatasinya? Aku masih bisa, terima kasih atas perhatiannya. Gimana? Haus? Mau minum apa? Aku yang beli, kalian mau minum apa? Soda. Soda? Kamu masih minum minuman dingin. Aku belikan kamu coklat panas, enak dan bergizi. Panas banget, sudah diputuskan. Sepertinya Gaoling sangat merawatmu. Iya, dia jadi pengasuhku. Tapi ini bagus, ada yang mengingatkan. Dia banyak membantuku dalam pekerjaan. Kamu beruntung, dulu saat aku hamil aku muntah-muntah. Sedikit-sedikit langsung marah. Kata ahli nanti sifat anaknya tidak baik. Sulit diajar. Ia buku juga bilang pendidikan janin itu penting. Jadi aku merekam musik klasik untukmu. Dulu saat aku mengandung Vicky itu benar-benar membantu. Kamu dengarkan pelan-pelan, aku main bola dengan mereka. Terima kasih. Mama temani kamu Vincent. Siap 1, 2, 3. Dorong, ingat harus sekuat tenaga. Lempar ke sini sekuat tenaga. Kak. Kak, kamu baik-baik saja? Gimana? Baik-baik saja? Baik. Vincent, kenapa kamu lempar bola sembarangan? Maaf, aku tidak sengaja. Kamu masih membantah kalau sampai Hilda tante terluka. Atau anaknya bagaimana? Bukan salahnya, jangan marahi dia. Kamu gimana? Tidak apa-apa kan? Perutmu sakit. Sedikit sakit, Fang Jie, kamu bawa mereka pulang dulu, bersihkan barang-barang. Aku bawa Nona Hai ke dokter, aku ikut kamu ke dokter, biar aku yang bawa. Suster, bagaimana kondisi Nona Hai? Dokter baru saja memeriksanya, hanya sedikit terganggu janinnya. Jangan terlalu khawatir, sekarang sekalian lakukan pemeriksaan lainnya. Kalian duduk dan tunggu sebentar ya, terima kasih. Nyonya MA, dokter bilang Hilda Jie baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku marah sama anakku. Tadi itu bikin aku kaget. Anak laki-laki susah diajarin. Anak-anak memang begitu. Dia cuma lagi asyik main, bukan sengaja. Jangan marah sama dia. Kamu nggak ngerti akhir-akhir ini ada masalah di rumah.
Biasanya kamu terlihat tenang. Jarang kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita sama-sama perempuan, aku nggak takut bilang. Aku nemu Pak Emma punya wanita lain. Nggak mungkin? Apa ada salah paham? Aku nggak salah paham, malah tahu siapa dia. Kamu tahu siapa dia? Soalnya aku kenal. Dia cakep, pinter main. Cocok sama suamiku. Bisa bantu dia dalam pekerjaan. Dia wanita karir, aku cuma ibu rumah tangga. Mereka bisa ketemu tiap hari. Aku cuma diam di rumah nggak ngerti apa-apa. Aku nggak ada yang bisa ngalahin dia. Jadi wanita itu ada di perusahaan kita. Dan udah punya anak sama suamiku. Gaoling, kamu tahu siapa ayahnya anak Hilda? Nyonya MA, kamu curiga anaknya kakak Hilda? Anaknya Pluto? Nggak mungkin. Aku nggak cuma curiga, hampir pasti. Pak Emma beli rumah mewah di Shanghai. Di formulir permohonan rumah selain nama dia, ada juga nama Hilda. Jadi waktu mereka ke Shanghai buka cabang baru, mau tinggal bareng? Aku nggak bisa kehilangan suami. Aku masih punya 2 anak yang harus dijaga. Kamu mau aku sebagai perempuan ngapain? Kita semua adalah istri orang. Kamu bisa terima suami punya wanita lain? Tentu saja nggak bisa. Kamu bisa bantu aku. Kamu mau cuti? Nggak mungkin. Hilda udah kerja bertahun-tahun, sering aku suruh cuti, tapi dia nggak mau. Nggak nyangka anak bisa bikin kamu luluh. Tentu ini anakku. Aku nggak sayang sama diri sendiri, pasti sayang sama dia. Benar juga, oh iya, kemarin kamu ke dokter. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi gini, kemarin kita ke taman. Main bola sama Vincent. Vincent nggak sengaja lempar bola. Hampir kena Hilda, bikin dia keguguran. Kamu benar-benar tidak menjaga anakmu? Bagaimana jika ada sesuatu terjadi pada anak Hilda? Sebenarnya bukan urusan mereka. Aku sendiri yang bodoh, tidak bisa menghindar. Yang penting anaknya baik-baik saja. Hilda tidak benar, lagi pula kamu ingin liburan. Lebih baik cuti hamil lebih awal. Benarkah? Cuti hamil begitu awal, kamu ingin membuatku bosan? Kamu hanya takut bosan saja. Aku baru saja membeli rumah di Shanghai. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sana, anggap saja refreshing. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mengapa aku tidak mendengar kamu membeli rumah di Shanghai? Aku selalu optimis dengan pasar Shanghai. Jadi membeli rumah sebagai investasi. Kamu tahu sendiri, aku bicara soal investasi. Kamu akan mengantuk, jadi aku tidak memberitahumu. Untuk Hilda sejujurnya. Sekarang rumah itu, tidak ada yang tinggal, kamu tidak perlu sungkan. Suka kapan saja bisa tinggal. Kamu lihat di hadapanku malah mengatakan, mengizinkan Hilda tinggal di rumah. Sama sekali tidak menganggapku sebagai istri. Mungkin Pluto benar-benar ingin Hilda beristirahat. Kamu percaya? Di kantor sering ada rekan wanita yang hamil. Mengapa dia tidak melakukan ini pada yang lain? Kakak sangat membantunya, dia lebih baik padanya. Sama sekali tidak aneh. Kamu benar, suamiku terpesona oleh wanita ini. Karena dia bisa membantunya untuk merebut kembali suamiku. Kecuali dia meninggalkan perusahaan. Tidak mungkin, kakak sangat bersemangat dengan pekerjaan ini. Dan hasilnya begitu baik, bagaimana mungkin dia pergi? Dia tidak mau pergi, bisa dicari cara untuk membuatnya pergi. Gaoling, dia sangat mempercayaimu. Kamu bekerja padanya juga tidak terlalu sulit. Apa maksudmu? Kamu menyuruhku menjadi pengkhianat. Aku tidak akan melakukan hal yang mengkhianatinya. Aku mengerti kamu dan dia adalah saudara baik. Kamu juga sangat berprinsip. Aku dan dia juga saudara baik. Tapi lihat bagaimana dia memperlakukanku sekarang. Bahkan suami teman baiknya dia rebut. Aku juga pernah bercerai, mantan suamiku. Juga pernah menyembunyikan perselingkuhan di luar. Aku sangat membenci pihak ketiga, tapi aku. Benar kamu akan berprinsip dengan pihak ketiga? Siapa yang salah? Dia yang salah duluan. Menerima pelajaran ini juga seharusnya. Dia adalah kakakku, dia mengajariku banyak hal. Saya mengerti sulit bagi Anda untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat. Anda tidak perlu langsung menyetujui saya. Apalagi dia sedang hamil sekarang. Perusahaan juga tidak akan memecatnya. Tapi Gaoling, saya ingin Anda mempertimbangkannya dengan serius. Benar-benar tidak ada yang bisa membantu saya.
Hari ini semua orang bisa memesan apa saja, jangan sungkan. Makanan ini ditanggung oleh Gowling. Gowling, apakah Anda menang undian? Mengapa saya yang mentraktir makan hari Karena ini? saya akan mengajukan cuti hamil lebih awal ke perusahaan. Pekerjaan saya selama 10 minggu ke depan Akan diambil alih sementara oleh Gowling. Men Daniel, kalian ada yang perlu dibicarakan. Langsung saja cari Gowling, apakah Anda serius? Apakah saya terlihat seperti bercanda dengan Anda? Anda pasti bisa, Kak Hill, tenang saja. Kami pasti akan para. Dan membantu Ling menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hilda, katanya Anda akan segera cuti hamil. Ya, selama itu Gowling akan menggantikan saya. Menangani semua hal. Jika kalian perlu tim, saya langsung saja cari dia. Saya benar-benar iri, cuti hamil Anda bisa lebih dari 2 bulan. Bisa cuti kapan saja. Meskipun tim ini tidak ada, Anda tetap bisa berjalan. Saya di sana malah repot. Semua hal harus saya putuskan sendiri. Tidak bisa pergi sehari semalam pun. Itu sangat menyedihkan, tapi saya tidak tahu. Bagaimana Anda melatih bawahan Anda selama bertahun-tahun? Tidak ada yang bisa mengambil alih tanggung jawab besar. Saya benar-benar lebih beruntung dari Anda. Di sini berbeda, semua orang bisa dipercaya. Jadi saya bisa cuti kapan saja selama beberapa bulan. Baiklah, tanpa saya khawatir. Tidak akan mengganggu kalian makan, nikmati makanannya.